Ya, mari kita berdoa, Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin pertemuan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau boleh terus memelihara dan memimpin hidup kami. Sehingga walaupun kami mengalami pergumulan, persoalan hidup, kami tetap percaya, tetap kuat, iman kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan sebentar boleh menguatkan setiap kami, menolong setiap kami untuk menjalani hari-hari kami. Kiranya Engkau Allah yang tahu apa yang sedang kami pergumulkan pada malam hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap masalah dan pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, persiapkan kami semua untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak bertemu Bapak Ibu 3 bulan ya. Ya, 2 kali ini baru ketemu. Ya, saudara, jadi memang jadwalnya keliling. Ya, ini tadi aja mau diminta di konsel yang lain. Lalu saya bilang enggak, Ibu Eli sudah minta saya agak lama. Jadi gantian seperti itu. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes, Bapak Ibu. Ya, Injil Yohanes pasal 20, saudara, ayat 1. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1, ayat 11 dan ayat 18. Nah, judul firman Tuhan adalah batu telah diambil dari kubur. Saudara, ketika kita memperingati Paskah, yaitu kematian Kristus, Jumat Agung yang lalu, nah setelah itu Yesus mati, kemudian dikuburkan, sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap minggu ya, saudara-saudara. Bukan hanya kita ucapkan, tapi kita harus mengerti maksudnya apa. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, hari yang Minggu, saudara-saudara, hari yang ketiga dia telah bangkit. Nah, setelah dia bangkit, saudara-saudara, ini yang saya berkesan sekali dengan peristiwa keadaan di mana Yesus di dalam tubuh kebangkitannya itu benar-benar masih bersama-sama dengan para murid. Nah, saudara, kalau kita baca Alkitab, ketika Yesus mati saja mereka sudah susah, saudara. Kemudian ketika bangkit, mereka belum melihat Yesus yang bangkit, mereka masih susah. Bahkan ada yang kembali ke pekerjaan yang semula, bahkan ada yang tidak peduli sama sekali, saudara-saudara. Tapi yang luar biasa adalah Yesus berulang kali, Bapak Ibu, terus-menerus selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Menyapa murid-muridnya, saudara-saudara, kemudian menolong, memberi kekuatan, memberi pengharapan kepada murid-muridnya. Nah, itu yang kita pelajari sebelum nanti Mei kita memperingati hari kenaikannya dia ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan untuk menolong gerejanya, menolong orang yang percaya. Mari kita lihat terlebih dahulu, saudara-saudara, Yohanes 20 ayat 1 yang berbunyi demikian, saudara-saudara. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara, kok tidak sesuai dengan gambarnya yang pertama tadi ya? Mungkin saudara bertanya. Katanya batu telah diambil dari kubur. Tapi kenyataannya, saudara, batunya ada di sampingnya. Ya, batunya bergeser. Nah, saudara, kalau kita belajar Alkitab, catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya sepertinya berbeda-beda. Tapi solusinya sebenarnya sederhana. Apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar oleh penulis kitab, saudara, itulah yang diceritakan. Nah, ketika Maria Magdalena sebelumnya kan berpikir waktu pergi ke kubur, siapa nanti yang akan menggulingkan batu yang besar itu? Benar ya, dia berkata begitu kepada teman-teman perempuan yang lain. Lalu yang kedua, bukankah kubur Yesus itu dijaga oleh prajurit Roma? Kemudian yang ketiga adalah batu kubur itu, pintu kubur itu dimeterai. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Bahkan mau mendekati saja, kemungkinan besar sudah diusir oleh tentara Romawi yang sedang berjaga-jaga. Nah, jadi arti batu telah diambil dari kubur, artinya adalah memang batu itu akhirnya bergeser, saudara ya, dipindahkan itu maksudnya.
Jadi diambil dari kubur bukan berarti dari posisi ini lalu diambil kemudian dipindahkan, tidak, saudara. Tapi arti diambil di situ adalah batu yang sangat besar, batu yang sangat berat, bagi seorang perempuan tidak mungkin mampu untuk menggulingkan, menggeser, atau bahkan memindahkannya. Tetapi yang terjadi secara ajaib, kita mencatat malaikat itu, saudara, yang menggulingkan batu, yang membukakan kubur itu, sehingga kubur itu terbuka, Maria Magdalena dengan teman-temannya masuk dan tidak menemukan mayatnya. Nah, saya harap Bapak Ibu jangan bingung soal hal itu. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat di situ, ya, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ketika dia jenguk kubur itu, nanti baca ayat di bawahnya, saudara-saudara, ternyata mayat Yesus tidak ada di sana. Nah, saudara-saudara, waktu Yesus mati, para murid susah. Benar ya? Saudara, orang sangat dikasihi, pelindung, penolong, sudah meninggalkan. Ya, perlu sesuatu sebagai kebutuhan, lalu Tuhan mencukupi, tiba-tiba tidak ada. Nah, mungkin sama ya saudara-saudara ya, kita kehilangan siapa orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan saudara, yang kita berpikir bahwa orang itu benar-benar selama ini menolong hidup kita. Betul ya? Kita ingin sesuatu, kita utarakan aja kepada dia, dia mau mendengarkan dan lain sebagainya. Tapi ketika orang itu sudah tidak ada, betapa susah, betapa sedihnya kita. Nah, itu satu hal yang sangat wajar seperti itu. Demikian juga para murid ketika Yesus mati, saudara, mereka juga mengalami kesusahan. Nah, akibatnya apa, saudara? Tadi firman Tuhan mengatakan para wanita, yaitu diwakili Maria Magdalena, Maria yang lain, di situ dikatakan menangis di kubur, saudara. Lalu yang kedua, para murid kembali sebagai nelayan. Nah, ini berulang kali para murid kembali ke pekerjaan semula. Yang nelayan kembali nelayan, yang tukang kayu seperti Thomas kembali sebagai tukang kayu, saudara-saudara. Kita lihat, padahal di Yohanes pasal yang ke-21, kalau kita lihat, para murid sudah diberitahu, diperlihatkan Yesus yang bangkit. Tapi ketika Yesus meninggalkan, kembali lagi ke pekerjaan yang semula. Nah, itu yang terjadi, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, Lukas 24, ayat 13 sampai 32, kalau Bapak Ibu baca, para murid melupakan Yesus. Jadi setelah 3 hari dari peristiwa itu, padahal Yesus ada di samping Kleopas dengan temannya menuju ke Emmaus, saudara-saudara, Kleopas juga tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Ini kan keterlaluan ya, saudara-saudara. Masih ditinggal 3 hari sudah tidak kenal, tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Kalau kita ditinggal 30 tahun lalu ketemu, lupa, wajar, saudara-saudara ya, karena sudah berubah semua, semakin tua dan lain sebagainya. Tapi ini masih ditinggal 3 hari, para murid sudah tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita mengatakan ada selubung yang menutupi mata, hati, dan pikirannya sehingga tidak bisa mengenal Yesus. Jadi intinya adalah kesedihan, saudara, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itulah yang menyebabkan tidak bisa melihat Yesus, mengalami Yesus. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat berikutnya. Ketika Maria Magdalena dengan perempuan yang lain pergi ke kubur, saudara, pertanyaannya adalah, apakah perempuan ini yang mengerti tentang perkataan Yesus? Ya, murid-murid yang laki-laki kemana? Coba lihat dulu Matius 16 ayat yang ke-21 ya. Di situ dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sudah lihat, Yesus akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam yang kepala, ahli-ahli Taurat, para rohaniwan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Injil Matius mencatat 4 kali Yesus berpesan dengan kalimat yang sama. Perhatikan, saudara-saudara, kalau kita memberitahu anak kita sampai 3 kali, berarti pesan itu, nasihat itu sangat penting, saudara-saudara. Nah, Yesus dicatat di dalam Injil Matius 4 kali. Nah, judul perikopnya adalah pemberitahuan yang pertama tentang penderitaan Yesus, kedua, ketiga, bahkan sampai yang keempat. Nah, berarti pesan itu sangat penting, sangat penting. Tapi perhatikan, saudara-saudara, para murid tidak ada yang mengerti. Mungkin kita berpikir hanya perempuan ini yang mengerti. Maria Magdalena dengan yang lain yang mengerti. Buktinya apa? Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit, mereka ada di kubur. Nah, pertanyaannya, benarkah
Saudara, Maria Magdalena pergi ke kubur hanya untuk menyaksikan Yesus yang bangkit, saudara. Mengapa Maria Magdalena dengan perempuan yang lain pergi ke kubur? Saudara, apakah menyaksikan Yesus yang bangkit? Kalau seandainya dia mengerti perkataan Yesus, menyaksikan Yesus yang bangkit, harusnya ketika kubur itu kosong, para perempuan ini senang dong, bersukacita benar. Tapi kenyataannya para perempuan ini justru sedih, justru menangis. Dan ternyata saudara, mereka pergi ke kubur hari ketiga setelah kematiannya, tidak melihat, tidak ingin melihat Yesus yang bangkit. Lalu ingin apa mereka ke sana? Ternyata ingin merempai mayat Yesus. Jadi saudara, ternyata para perempuan ini pun juga tidak mengerti bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit, 4 kali Yesus mengatakan, mereka juga tidak mengerti apa maksud Tuhan. Buktinya mereka berharap mayat Yesus tetap ada di situ dan merempai mayatnya. Nah, saudara-saudara, mari kita renungkan. Kenapa Maria Magdalena pergi ke kubur itu? Saudara, kalau yang pertama kita boleh lihat, karena Maria Magdalena itu ingin membalas kasih Tuhan. Ada orang-orang yang menyesal, saudara ya, kenapa waktu dia hidup kok kita tidak berbuat sesuatu kepadanya. Tapi ketika orang itu sudah mati, walaupun terlambat, saudara, tapi coba lihat, kan masih ada sesuatu yang ingin dia berikan, dia ingin persembahkan. Benar, saudara? Walaupun sudah mati, seolah-olah aku mau masih berbuat sesuatu. Nah, demikian juga Maria Magdalena, saudara. Kenapa? Dia pergi ke kubur ingin merempai mayat Yesus, walaupun tradisi Yahudi itu simbol dari penghormatan, simbol dari sebuah keluarga dekat, saudara. Makanya mau merempai mayat Yesus. Tapi kalau saudara lihat, siapa sebenarnya Maria Magdalena itu? Makanya di situ saya tulis tipe orang yang tahu mengucap syukur, saudara. Kenapa? Coba nanti baca Markus pasal yang ke-16 ya, saudara. Di situ dikatakan apa? Ayat yang ke-9, bahwa Maria Magdalena ini pernah diusir dari 7 setan. Wah, ini kan luar biasa. Perempuan dirasuk 7 setan, kita nggak bisa bayangkan ya kekuatannya seperti apa itu. Tapi Yesus menolong dan mengusir, menyembuhkannya. Nah, ketika mengalami pertolongan Tuhan sedemikian rupa, saudara, maka Lukas 8 ayat 1 sampai 3, Maria Magdalena dengan perempuan yang lain itu melayani rombongan Tuhan Yesus, saudara, dengan harta benda kekayaannya. Wah, ini luar biasa. Jadi, kalau sudah mengalami pertolongan Tuhan, lalu dia membalas cinta kasih Tuhan. Dia mengucap syukur dengan melayani Tuhan, ya apapun yang dia bisa lakukan, saudara. Memang Alkitab tidak pernah mencatat Maria Magdalena ini tampil sebagai penginjil, bahkan melakukan mujizat, saudara-saudara, tidak pernah. Tapi yang dicatat Alkitab adalah dia melayani rombongan Tuhan Yesus. Bahasa Alkitab mengatakan itu ya, melayani rombongan Tuhan Yesus dengan harta benda kekayaan mereka. Ternyata tipe orang yang punya duit, saudara. Apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kita juga seperti Maria Magdalena? Tadi dari kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu sampaikan, semuanya kalau saya simpulkan mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan Pak Angko berkata Tuhan baik, gitu ya, saudara. Kaleng tadi ya, saudara yang terlempar itu tadi, seperti itu saya juga nggak bisa bayangkan. Tapi Tuhan masih lindungi, Tuhan masih proteksi dan lain sebagainya. Nah, artinya adalah setelah mengalami pertolongan Tuhan, masih mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ingat di dalam Injil Lukas tentang si kusta, yang 10 orang kusta sembuh, ya Bapak Ibu. Lalu yang kembali mengucap syukur datang kepada Tuhan, berapa banyak? 5. Hanya 1 orang, saudara. Lalu Tuhan Yesus bertanya, di manakah yang ke-9? Bukankah tadi semuanya sudah sembuh? Bukankah 1 orang ini orang Samaria dan akhirnya memuliakan Tuhan? Mana yang ke-9 itu? Jadi artinya saudara, yang tahu mengucap syukur itu hanya sedikit. Tadi pagi ada rekan yang cerita ke saya tentang jemaat, saudara, yang sampai hari ini di WA tidak respon, gitu ya, saudara. Ditanya tidak menjawab. Bapak Ibu kesel enggak kira-kira? Ya, sudah ngetik capek-capek, kirim, direspon aja enggak, mau dijawab ya apa tidak gitu loh. Hanya dibaca saja, karena tanda bacanya warna biru itu keluar, berarti kan artinya sudah dibaca. Tapi tidak direspon sama sekali. Kesel enggak, saudara? Lalu rekan tadi berkata, kesel Pak, orang model begini. Padahal, nah baru dia cerita,
Padahal saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Dia dulu, Pak, waktu mau menikah, gereja repot. Ya, lalu pesan baju pernikahan di mana, gereja repot. Ya, mungkin dia yang direpotin, saudara ya. Lalu mau pesan restorannya juga, gereja yang direpotkan. Sampai dari awal sampai acara selesai, sukses, merepotkan gereja, katanya gitu. Ya, dengan kata merepotkan dia. Sekarang mungkin sudah sukses, sudah berhasil, ya, lupa dengan gereja. Ada beberapa, saudara, dia cerita kepada saya. Lalu saya hanya berkata, persis seperti Injil Lukas, 10 orang yang sakit kusta, yang semuanya sembuh, tapi hanya satu yang kembali mengucap syukur, saya bilang. Wajarlah, hanya sedikit yang bersyukur. Tapi hari ini kita bisa melihat, saudara, Maria Magdalena bukan tipe termasuk yang 9 orang si kusta yang sudah sembuh, tapi tidak kembali kepada Tuhan. Tapi justru Maria Magdalena mau balas kasih Tuhan, bahkan saudara sampai di kuburan pun dia masih mau berbuat sesuatu, yaitu ingin merempai mayat Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara malam hari ini? Apakah di pikiran kita, di hati kita, di hidup kita, saudara, seperti Maria Magdalena, dari hidup dia melayani sampai mati pun, saudara, Maria Magdalena tetap mau pergi ke kubur, masih mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, atau kita sudah melupakan begitu saja? Nah, biarlah hari ini kita merenungkan. Kalau saudara, kita semua mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan, ingatlah kita kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, membalas cinta kasih Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, Yohanes pasal yang ke-20 mengatakan demikian. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Yang kedua yang kita renungkan, saudara, ketika kubur Yesus kosong, sebenarnya dia senang karena membuktikan bahwa dia hidup sesuai dengan kata-kata kalimat yang dia ucapkan, tetapi justru sebaliknya Maria Magdalena sedih. Aneh ya, saudara. Harusnya kubur kosong membuktikan dia hidup, Maria bersukacita bahwa perkataan Yesus itu benar. Tapi kita lihat di situ justru dia sedih. Mengapa, saudara-saudara? Nah, coba kita lihat. Ternyata tangisan identik dengan kesedihan. Kenapa kok bersedih? Identik dengan mengalami persoalan yang sangat berat. Benar, saudara ya? Menangis sukacita memang ada, tapi lebih banyak menangis karena duka cita. Ya, menangis bukan karena senang, tapi menangis karena kesedihan. Nah, saudara-saudara lihatlah, ketika kesedihan yang luar biasa itu akhirnya membuat Maria tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Padahal yang ada di dekatnya adalah Yesus. Lalu apa yang dikatakan Alkitab, saudara-saudara? Ternyata ketika pribadi itu datang, Maria Magdalena mengatakan dia adalah sebagai penunggu taman. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, di mana Tuhan meletakkan? Beritahu kepadaku supaya aku dapat melihat dan mengambilnya. Atau merempai mayatnya. Mungkin begitu, saudara. Padahal yang ngomong tadi siapa, saudara? Yesus. Ya. Lalu Kleopas juga sama. Lukas 24 ayat yang ke-18, kalau saudara lihat di situ, Kleopas menganggap Yesus sebagai orang asing. Bersama-sama ngobrol, saudara ada di sampingnya. Lalu Kleopas mengatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu tentang peristiwa yang terjadi hari-hari belakangan ini? Nah, saudara lihat, kenapa kok sampai seperti itu? Kalau kita lihat Injil Lukas 24, ternyata Kleopas itu kecewa. Karena di situ ada kalimat, dan kami mengharapkan bahwa Mesias yang dijanjikan itu tidak mati. Hidup selamanya, kuat, bisa menolong, membebaskan dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata yang kami harapkan dia mati. Nah, saudara, berharap tapi tidak terkabul. Berharap tapi tidak terwujud. Pasti namanya apa? Kecewa. Sehingga Kleopas menganggap Yesus sebagai orang asing. Kekecewaan juga bisa kita lakukan sehingga kita tidak bisa mengenal Yesus. Lalu berikutnya, saudara, dengan murid yang lain Yesus dianggap sebagai hantu.
Ini saudara. Padahal di bagian yang berikut sebelumnya Yesus sudah menampakkan diri. Mereka bersukacita melihat Yesus yang bangkit. Tapi ketika Yesus menampakkan kesekian kalinya, para murid ketakutan lagi. Bahkan mengatakan itu hantu. 2 kali Yesus dikatakan hantu. Yang pertama ketika dia berjalan di atas air, saudara, oleh Petrus ya. Lalu yang kedua waktu dia bangkit, dia juga dikatakan hantu. Sehingga Yesus berkata, lihatlah, hantu tidak ada daging dan tulangnya. Sekarang pegang aku, raba aku. Nah, yang kedua, saudara, kesedihan yang terlalu berat menyebabkan tidak bisa mengenal Yesus. Maria terlalu sedih. Kleopas juga sedih. Murid yang lain juga sedih. Bagaimana dengan hidup kita pada malam hari ini? Kalau kita juga terlalu sedih karena pergumulan dan masalah hidup kita, jangan-jangan kita juga tidak bisa mengenal dan melihat Yesus, tidak mengalami kuasa kebangkitannya, padahal dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita boleh lihat di situ. Ternyata Maria tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Maria tidak mengenal bahwa itu adalah suara Yesus. Nah, bukankah tujuan kita mengikut Yesus adalah serupa dengan Kristus, saudara-saudara? Serupa dengan Yesus. Dalam hidup, sifat, dan karakter kita seperti Kristus. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa mengenal? Saya masih ingat, saudara, ketika mengenal Pak Hermanto ya, dengan Ibu Valentin. Kita kenalnya kan di Komsel, di rumahnya Pak Indrawan ya, saudara. Coba kalau waktu itu Pak Hermanto nggak datang ya, sampai hari ini kita nggak kenal, saudara. Gitu ya. Terus dengan Pak Gatot sama Ibu juga, kenalnya di sana. Gitu ya, saudara. Nah, dari segi waktu kita sudah lama bertemu, saudara, akhirnya kita jadi kenal. Apalagi nggak tahu nih jadwal doanya masih dilakukan enggak? Bu Lisa berpesan doa setahun. Si A mendoakan keluarga A, si B mendoakan, saya masih ingat, Bu Indah harusnya mendoakan kami nih. Masih ingat tanpa enggak itu Bu Indah ya? Kami mendoakan Pak Gatot sekeluarga dan seterusnya. Nah, itu bukti, saudara, kita saling mengenal, lalu saling mendoakan. Nah, kita lihat di situ, untuk bisa mengenal Tuhan, sama seperti kita mengenal Bapak, Ibu, Saudara, dari segi waktu, seringnya berkomunikasi. Walaupun secara tatap muka kita nggak pernah ketemu, tapi kita bisa WA-an, saudara-saudara ya, kita masih bisa berkomunikasi. Demikian juga. Kalau saya dan saudara ingin mengenal Tuhan, saudara, seperti yang dikatakan Paulus di Filipi 3 yang ke-10. Paulus berkata, yang ku kehendaki supaya engkau mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Saudara-saudara, apa artinya di situ ya? Kata Yunani ginosko itu artinya pengenalan yang progresif, pengenalan yang terus-menerus seiring dengan bertambahnya waktu dan seringnya berkomunikasi, akhirnya kita bisa mengenal Tuhan. Saudara, cara pengertian. Benar ya? Melalui apa? Tidak ada cara lain kecuali mempelajari firman Tuhan. Tadi Bu Indah sudah bersaksi. Baca Alkitab dari Kejadian sampai sekarang 2 raja-raja, Bapak Ibu. Baru ngerti katanya. Coba kalau yang nggak pernah baca, bisa ngerti nggak, saudara-saudara? Gitu ya. Makanya puji Tuhan, program ini walaupun nggak semua terlibat, saudara, tapi minimal ada orang Kristen yang lapar dan haus akan kebenaran dan akhirnya membaca firman Tuhan, sehingga tadi dikatakan mengerti. Wah, ini yang luar biasa, saudara. Nah, saya berharap kita semua mengerti Tuhan, mengerti firman-Nya melalui apa, saudara? Mempelajari firman-Nya. Nah, ini secara konsepnya mengerti. Lalu yang kedua, mengerti Tuhan melalui apa? Pengalaman hidup. Saudara, di mana mengalami pertolongan Tuhan, bahkan mengalami mujizat Tuhan dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita dibawa semakin mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga ini yang penting, saudara. Seperti Paulus, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam penderitaannya. Mengalami penderitaan Kristus, mengalami hal-hal yang tidak enak seperti Kristus. Saudara, kalau kita lakukan itu, kita mengalami itu, saya percaya kita bisa mengenal suara Tuhan. Seperti Maria Magdalena, seperti Kleopas, seperti murid yang lain, ketika mengalami kesedihan, kesusahan, Tuhan hadir, akhirnya mereka bisa mengenal Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir, saudara, setelah dia melihat Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Akhirnya Maria Magdalena berani bersaksi kepada orang lain. Dia tadi berkata apa? Saudara, di Yohanes pasal yang ke-20, coba kita lihat ayat yang terakhir. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudara-saudara, ayat yang ke-18. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, perhatikan, aku telah melihat Tuhan
dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Pertama dia mengalami kesedihan, tapi setelah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, akhirnya Maria Magdalena bersukacita. Bersukacita melihat Yesus yang bangkit. Dan setelah itu dia pergi kepada murid-murid Tuhan yang lain. Dan dia berani mengatakan, berani bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Berani bersaksi kepada orang lain, aku telah melihat Tuhan. Aku telah percaya kepada Tuhan. Tuhan yang Yesus yang pernah mati dan dia bangkit hidup selamanya. Saudara, kalau yang lain mati, saudara, belum bangkit. Gitu ya. Tapi Yesus kita, yang kita sembah, yang kita ikuti, yang kita layani, dia pernah mati dan dia bangkit hidup selama-lamanya. Inilah keunikan teologi Kristen, saudara. Inilah keunikan iman kita kepada Kristus. Dalam suasana kebangkitan Kristus, sudahkah kita bersaksi bagi Tuhan? Saudara, pengalaman pribadi dengan Kristus membuat berani bersaksi, menceritakan kebangkitan Kristus kepada orang lain. Jadi, saudara, Yesus sudah bangkit, kubur Yesus kosong, saudara, tidak ada mayatnya di sini ya, di kubur itu. Maria Magdalena dan murid yang lain dan kita juga malam hari ini. Biarlah kita tetap melayani Tuhan. Biarlah kita bersukacita, saudara, ketika melihat Tuhan yang telah bangkit. Sama seperti murid-murid bersukacita, demikian juga kita percaya Alkitab, dia telah bangkit. Hati kita juga bersukacita. Kenalah terus suara firman-Nya. Dan yang keempat, saudara, bersaksilah bagi Tuhan bahwa Tuhan telah mati dan bangkit. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Nyatobing berdoa, Pak. Berterima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur padamu pada malam hari ini. Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami, bahwa Engkau telah bangkit bagi kami semua. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.